adik-adik, apa kabar? Selamat berjumpa kembali di ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini, Kak Brian dan Kak Melin akan menemani adik-adik untuk beribadah di Minggu hari ini. Ada sukacita di antara kita? Ada sukacita? Nah, puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, Kak Brian undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Ku Mau Bernyanyi, You Are Good to Me. Puji Tuhan, tadi kita boleh bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan berdoa, meminta bimbingan Roh Kudus daripada Tuhan, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik, menjadi berkat buat kakak-kakak layan dan juga buat adik-adik yang berada di rumah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan baru di pagi hari yang indah ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus daripada Tuhan untuk mampukan kami agar kami boleh mengerti setiap firman yang boleh kami dengar dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kami boleh menjadi teladan dan juga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Oke, nah kakak akan baca ya Alkitabnya yang berbunyi kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya.
Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah perkumpulan untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, di sini tiba saatnya kakak akan menjelaskan maksud dari pembacaan Alkitab kita. Adik, di sini maksud pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini adalah menceritakan tentang orang yang serakah. Nah, kakak mau tanya, adik-adik ada yang tahu tidak contoh orang yang serakah itu bagaimana ya? Contohnya bagaimana? Nah, di sini kakak mempunyai gambar contoh orang yang serakah kepada sesamanya ya. Nah, gambarnya seperti ini. Adik-adik bisa lihat tidak? Ini adalah gambar orang yang serakah. Di sini adik-adik bisa melihat teman ini yang memakai baju warna hijau ini memiliki kue. Nah, kuenya ini kalau dipikir-pikir sangat banyak. Tidak mungkin loh dia menghabisi kuenya ini. Nah, yang di belakang sini yang memakai baju merah ini dia membawa piring. Tetapi di dalam piring ini tidak memiliki makanan. Sehingga ia mau meminta kue dari lelaki yang memakai baju berwarna hijau ini. Tetapi adik-adik ada yang tahu tidak apa yang terjadi? Nah, di sini yang terjadi, lelaki yang memakai baju warna hijau ini tidak memberikan sepotong kue pun kepada adik yang memakai baju merah ini. Wah, di sini gambarnya sangat sedih ya. Adik-adik ya, sangat sedih ya. Sangat sedih melihat mukanya. Ia merasa sedih, merasa kecewa karena tidak dibagi. Di sini sangat kasihan ya mukanya yang memakai baju merah ini. Nah, di sini kita lihat mukanya yang di baju hijau ini. Dia sangat ketawa, dia tersenyum sambil memakan kuenya. Padahal di sini kalau anak-anak Tuhan Yesus itu harus saling berbagi. Nah, kakak juga punya contoh yang gambar yang saling berbagi. Seperti ini. Nah, ini adalah seorang laki-laki dan perempuan. Perempuan ini memiliki 2 es krim. Nah, es krimnya yang satu dia berikan kepada temannya yang tidak mempunyai es krim. Nah, di sini contoh sikap anak Tuhan Yesus yang berbaik hati, yang tidak serakah. Ia selalu memberikan makanannya yang lebih kepada orang yang tidak punya. Nah, di sini kakak mau adik-adik seperti di gambar kakak yang ini ya, harus saling berbagi kepada temannya. Nah, di sini kita juga harus mempelajari bahwa walaupun kita tidak kenal kepada orang, tetapi kalau kita melihat dia kesusahan, dia kelaparan, harus kita tolong ya adik-adik ya. Walaupun kita tidak kenal, kita ketemu di jalan, kita harus menolong mereka. Oke adik-adik, janji ya sama kakak ya. Harus tolong menolong, harus berbagi, tidak serakah. Selesailah firman Tuhan. Semoga adik-adik bisa saling menghargai, saling membagi, tidak boleh serakah ya. Ingat, orang yang serakah, kalau adik-adik serakah berarti adik-adik temannya iblis. Adik-adik mau tidak jadi teman iblis? Tidak boleh, temannya iblis itu jahat.
Adik-adik kan anak Tuhan Yesus, jadi adik-adik harus saling berbagi, tidak boleh serakah ya. Oke deh, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau berdoa, kita mau doa syafaat kepada Tuhan Yesus. Kakak mohon adik-adik dengan serius, adik-adik lipat tangannya, duduk yang manis. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, kita mau meminta kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tidak boleh main-main ya. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi buka tutup, buka tutup. 1, 2, 3. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan di pipi. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan dilipat. Oke, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Adik-adik lipat tangannya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena pada saat ini kami telah selesai mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya firman yang adik-adik dengar dapat mereka tanamkan dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, terutama untuk di Indonesia ya Tuhan, agar kiranya Indonesia segera pulih, sehingga virus corona telah pergi ya Tuhan dari negara kami, sehingga kami semua bisa kembali beraktivitas ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat gereja kami, yang dimana pada saat ini kami belum bisa beribadah secara bersama-sama. Kami mohon ya Tuhan, agar kiranya walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, Engkau tetap memberkati kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat orang tua kami yang saat ini yang sedang sakit ya Tuhan. Kami mohon sembuhkan mereka ya Tuhan Yesus dari penyakit mereka, baik itu lewat makanan, minuman, serta obat-obatan ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan ya Tuhan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyi satu pujian sebelum kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kita menyanyi I Love You Jesus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Tuhan, minta berkat daripada Tuhan,
supaya Tuhan tetap jaga kita semua, lindungi kita semua, sehingga minggu depan kita bisa jumpa lagi bersama-sama ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, kita boleh berjumpa kembali minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, kami mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Kami mohon berkat daripada Tuhan, berikan kami kekuatan kesehatan, sehingga minggu depan kami boleh berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kakak layan kami, semua orang yang kami kasihi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan jaga lindungi kami semua, dan anugerahkan kami damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin.